Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tutorial bahasa pemrograman C++. Pada kali ini saya akan membahas tentang operator. Nah, operator di dalam bahasa pemrograman C++. Di dalam bahasa pemrograman C++, operator yang disediakan itu cukup sangat banyak. Sangat banyak, diantaranya adalah operator assignment. Operator assignment ini digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Misalnya A sama dengan 5. Ini berarti kita memberikan nilai 5 ke dalam variabel A. Kemudian yang selain itu, ini yang pertama ya, operator assignment. Yang kedua ada operator aritmatika. Nah, di dalam operator aritmatika ini kita sangat mengenal. Yang pertama itu adalah operator penambahan seperti ini, pengurangan, pembagian sama perkalian seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah operator compound assignation operator. Nah, operator ini misalnya adalah tambah sama dengan, kemudian kurang sama dengan, kemudian bagi sama dengan, kemudian ada bagi, kemudian ini besar, kemudian dan sama dengan, kemudian ada OR sama dengan, dan XOR sama dengan, dan OR sama dengan. Selain itu, yang keempat adalah operator increment dan decrement. Operator increment ini adalah operator penambahan ya, kemudian decrement ini adalah operator pengurangan. Selanjutnya ada relational operator. Nah, di dalam relational operator ini menggunakan yakni sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian kecil, besar ya, ini besar, kecil, kemudian kecil sama, besar sama, kecil sama. Selanjutnya adalah operator logika atau logic operator. Operator logika ini kita mengenal dengan namanya ada not, kemudian dan, ada or ya seperti ini, kemudian ada XOR. Nah, di dalam operator logika ini, misalnya pada kondisi n ya, kondisi n itu ketika nilainya sama, menghasilkan nilai yang sama, misalnya 0 dan 0 hasilnya adalah 0, kemudian 1 hasilnya adalah 1. Selebihnya dia akan bernilai 0, misalnya 1 0 ini sama dengan 1 0 sama dengan 0, kemudian 0 1 sama dengan 0. Jadi operator n ini hanya menghasilkan nilai 1 apabila nilai A dan nilai B itu sama-sama 1. Selain dari itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, selanjutnya adalah operator OR. Operator OR ini adalah akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satunya bernilai 1, misalnya 1 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 0 1 hasilnya juga 1, kemudian 0 ini tentu hasilnya sama dengan 0. Kemudian ada 1 maka hasilnya 1. Nah, operator n ini adalah operator not ya. Operator not ini adalah kebalikan. Apabila nilai A1, inputnya 0, maka outputnya 1. Apabila inputnya 1, maka outputnya 0. Nah, kalau XOR itu adalah menghasilkan nilai 1 apabila sama. Misalnya 0 hasilnya 1, kemudian 1 juga hasilnya 1. 0 itu menghasilkan nilai sama, menghasilkan 0 ya. Kalau 0 itu menghasilkan
0, 0, kemudian bila berbeda baru menghasilkan 1. 1, 0, 1 sama dengan 1, seperti ini. Kemudian ada conditional operator, ya ini membandingkan ya, ini biasanya membandingkan. Ada conditional operator, dengan menggunakan tanda tanya, ini membandingkan 2 atau 3 ya gitu. Kemudian ada bitwise operator, ini ada seperti ini, dan kemudian ada OR, kemudian ada seperti ini, kemudian ini save flag, ini save flag, seperti itu. Kemudian kita coba penggunaannya ya, kita coba menggunakan operator-operator ini di dalam pemrogramannya. Oke, kita menggunakan Visual Studio 2012. Oke, kita open. Tunggu proses loading. Oke, kita coba bikin project baru. Oke, kita cari di sini ya, operator. Oke, operator 2 misalnya gitu ya, operator 2. Kemudian kita coba bikin file baru. Maaf. Kita bikin nama operator 2. Terlebih dahulu kita buat processor include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian kita bikin fungsi utama integer main, kemudian nah ya, kemudian kita coba bikin variabel integer a, b, kemudian c. Nah, kita coba masukin code, masukkan nilai a, n, cin a, dan kita chat lagi, masukkan nilai b sama dengan nl, kita cin a, cin b ya, cin b. Oke, kita menggunakan misalnya operator aritmatika a ya, a sama dengan c ya, c sama dengan c. Kemudian code lagi, kita code lagi di sini, hasil penjumlahan a ditambah b sama dengan sini c ya. Oke, sebaran ya, ini yang disebut dengan operator ya. Ini variabel, deklarasi variabel a, variabel b, variabel c. Ini kita buat dalam bentuk integer. Kemudian ini
Kemudian di sini letaknya operator aritmatika. Ini merupakan sebuah operator. Di sini operator aritmatikanya. Oke. Kita coba jalankan. Masukkan nilai A misalnya 10, nilai B 2. Maka A tambah B hasilnya 12 ya. Oke ya. Sebaiknya nggak saya pakai ini. Kemudian kita coba C sama dengan A dibagi B. Oke, sekarang kita menggunakan operator float ya, float agar bisa bilangan real dan bilangan bulat, bilangan pecahan dan bilangan bulat gitu. Kemudian C sama dengan A dikali D dikali B. Kemudian di sini C sama dengan A dikurang B gitu ya. Coba paste. Oke. Coba hasilnya gimana, kita coba ya. 10,2 10,2. Oh, ini masih menangkap A tambah B ya. Oke. Kita coba pisah X. Oh, kemudian ini salah. Coba kita jalankan pas the result. 2,5 12 ya, 12,5 10. Oke. A ditambah B menjadi 22,5, A bagi B 1,25, A dikali B 125. Ini hasilnya ya. Ya, kira-kira seperti itu dalam penggunaan operator.